Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kita masih di pembahasan mengenai klasifikasi bahasa. Kita sudah masuk ke poin ke-7, yakni berkembang. Bahasa selalu berkembang atau bersifat dinamis. Jadi perkembangan bahasa ini di era sekarang ini, tahun 2020 ini semakin berkembang. Jadi ada kosakata baru dari kalangan remaja, kemudian dipergunakan terus menerus, kemudian dari bahasa asing, bahasa Perancis, bahasa Arab dan yang lain. Ternyata menjadi salah satu faktor bahwa bahasa ini selalu berkembang. Nah, ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa bahasa ternyata menjadi faktor penting ketika seseorang berkomunikasi, dan kadang masuk kosakata baru yang mendukung bahasa itu agar semakin menyesuaikan kondisi dan situasi saat itu. Ada bahasa kekinian sekarang juga muncul, kemudian menyesuaikan dengan keadaan saat itu juga. Kemudian yang poin ke-7 ini bahasa produktif atau kreatif. Produktif atau kreatif yang merupakan karakter bahasa bertumpu pada pemakai bahasa. Saya masih menggunakan sumber referensi yang sama, yaitu dari buku Muhammad Kanzunuddin. Ini mengenai bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Silahkan nanti Anda baca. Kita masuk di poin bahasa. Ini karakteristik bahasa, poin nomor 8. Produktif atau kreatif merupakan karakter bahasa bertumpu pada pemakai bahasa. Ini bahwa bahasa-bahasa yang ada di sekitar kita itu berkembang sesuai dengan poin nomor 7. Kemudian produktif atau kreatif tergantung dari siapa penggunanya. Nah, penggunanya menggunakan bahasa itu terus menerus, maka lingkungan kadang ada yang terpengaruhi. Nah, ini ketika lingkungan terpengaruhi, maka ini benar, ini menarik, ini kreatif. Nah, ini. Kemudian nomor 9, kita masuk ke fenomena sosial, bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Antara bahasa dan kebudayaan memiliki kaitan yang sangat erat. Ini merupakan suatu kesepakatan ketika bahasa dan budaya ini menjadi kaitan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi keduanya. Pemilihan bahasa di suatu tempat ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai Anda ketika masuk ke suatu tempat tidak mengetahui dulu karakteristik tempat itu, sehingga Anda berani mengungkapkan, kadang karena belum tahu bahasa-bahasa yang dipilih ini ternyata kurang sesuai dengan keadaan tempat itu. Nah, ini menjadi pilihan yang menarik di poin nomor 9. Sebagai bahan renungan, Anda nanti akan mencari fenomena sosial di sekitar Anda, bahwa bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Adakah misalkan larangan-larangan, adakah pantangan-pantangan di sekitar Anda bahwa bahasa yang digunakan di sekitar Anda itu tidak boleh digunakan ketika Anda mengunjungi tempat atau daerah tertentu atau peristiwa tertentu. Nah, ini akan menjadi menarik sebagai bahan refleksi, apakah memang ada bahasa di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh diucapkan. Ini Anda akan mencari itu sebagai bahan penelitian. Nomor 10 yang terakhir, bahwa karakteristik bahasa ini bersifat insani. Hanya manusia yang memiliki kemampuan berbahasa. Bahasa merupakan aspek perilaku yang bisa dipelajari oleh dan hanya oleh manusia. Bahasa menumbuhkan kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan menempatkan peradaban jauh di atas berbagai bentuk kehidupan makhluk yang lainnya. Jadi
manusia ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang mampu mengembangkan bahasa, yang mampu mempergunakan bahasa dengan baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini merupakan poin terakhir dari karakteristik bahasa. Terima kasih. Ini semoga nanti ada masukan-masukan dari Anda terkait dengan karakteristik bahasa ini. Kita bertemu di pembahasan selanjutnya, yakni mengenai fungsi bahasa. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.